Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang Bapak cintai, pada hari ini kita akan mempelajari tema 1 yang bermuatan pada pelajaran IPA. Namun sebelumnya Bapak ingin mengetahui dulu bagaimana kabar kalian semua. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan salam semangat. Baiklah anak-anak yang Bapak cintai, pada tema 1 untuk muatan IPA kita akan membahas tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Cara perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi 2. Satu adalah perkembangbiakan secara generatif, 2 adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Namun perlu kalian ketahui bahwa perkembangbiakan adalah merupakan salah satu dari ciri makhluk hidup, di mana tujuan daripada makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunannya. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kalau kita buka pada buku tema pada halaman 5, di situ terdapat contoh di mana tumbuhan jagung itu berkembang biak dengan melalui bunga. Tumbuhan jagung itu berkembang biak pada saat angin bertiup pada bagian dari bunga jagung, terutama adalah tepung sari, akan terbawa dan akan jatuh pada kepala putih pada buahan jagung yang lain. Nah, pada saat itulah akan terjadi penyerbukan. Itu salah satu contoh daripada perkembangbiakan generatif. Kesimpulan daripada contoh itu bahwa tepung sari di dalam tumbuhan itu disebut sebagai sel kelamin jantan, sedangkan putih dalam tumbuhan itu disebut sebagai sel kelamin betina. Nah, oleh karena itu mari kita lihat daripada kelanjutan daripada perkembangbiakan generatif itu. Yang pertama, tentu kita lihat dulu bagian-bagian daripada bunga. Pada halaman tersebut, itu ada bagian-bagian bunga, itu termasuk adalah bagian bunga lengkap, di mana terdiri dari mahkota bunga, kepala putih, tangkai putih, kepala sari, tangkai sari, dasar bunga, kelopak bunga, dan bakal biji, dan terakhir adalah tangkai bunga. Itu adalah bagian-bagian bunga secara lengkap. Namun perlu kalian ketahui bahwa di dalam bagian bunga yang disebut tepung sari atau disebut juga benang sari, memang di situ terdapat yang disebut dengan serbuk sari dan juga ada tangkai sarinya. Lalu yang kedua ada putik. Putik juga terdiri daripada kepala putik dan tangkai putik. Nah, dari bunga inilah nanti kita akan melihat bagaimana proses perkembangbiakan daripada perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif itu disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Artinya melalui penyerbukan dan pembuahan. Lalu yang kedua adalah perkembangbiakan generatif akan diawali oleh penyerbukan. Penyerbukan itu artinya serbuk sari jatuh
atau melekat pada kepala putik. Selanjutnya, ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik, maka serbuk sari itu akan terus menuju kepada bakal biji. Kemudian serbuk sari masuk ke dalam bakal biji, maka disitulah akan terjadinya pembuahan. Di dalam ruang bakal biji terjadinya pembuahan itu artinya peleburan serbuk sari yang disebut sebagai sel kelamin jantan dengan kepala putik yang disebut sebagai sel kelamin betina. Hasilnya maka dikenal dengan nama sigot. Sigot akan berkembang, akan menjadi lembaga. Lembaga adalah nanti akan menjadi bakal tumbuhan atau makhluk hidup baru. Bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Selanjutnya yang terakhir di dalam perkembangbiakan generatif, selain jagung, contoh yang lain adalah padi, mangga, dan jambu. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru, tumbuhan berasal daripada induknya. Nah, itu yang pengertian daripada perkembangbiakan vegetatif. Bisa kita lihat pada buku tema untuk perkembangbiakan vegetatif itu pada halaman 33 dan 34. Di situ ada beberapa contoh daripada perkembangan vegetatif. Tapi untuk yang halaman 33 ini adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami. Dalam buku itu ada contoh adalah tumbuhan nanas, di mana cara berkembang biaknya yaitu dengan tunas. Lalu ada bawang merah, itu berkembang biak dengan cara umbi lapis. Dan satu lagi contoh di dalam buku adalah pisang. Pisang adalah berkembang biak dengan tunas. Untuk mencari contoh-contoh tersebut, tentu saja kalian bisa mencari sumber buku yang lain. Bisa ke RPAL atau juga melalui secara Google. Nah, untuk itulah di dalam perkembangan vegetatif ini maka bisa kalian akan lengkapi dengan buku-buku yang lain. Selanjutnya untuk muatan IPA ini, selain kalian buka buku, jangan lupa baca lalu catat hal-hal yang penting. Setelah itu barulah kalian mengerjakan tugas, di mana tugasnya ada pada halaman 34, yaitu untuk melengkapi tabel yang sudah disediakan. Di mana tabel tersebut terdapat ada nama tumbuhan, lalu yang kedua ada cara berkembang biakannya. Oleh karena itu, Bapak harap tabel ini oleh kalian isi sebagai tugas, paling sedikit kalian bisa menemukan perkembangbiakan vegetatif ini itu paling sedikit 5 tumbuhan. Nah, itulah yang bisa Bapak sampaikan untuk muatan IPA pada hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian bisa memahaminya, dan selamat untuk bekerja dan selalu sukses. Demikianlah untuk pelajaran hari ini, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.